Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat KSI. Berjumpa kembali dengan saya Rifki di podcast HC Insight KSI. Pada podcast kali ini tentunya kita akan membahas segala sesuatu tentang HC Insight dan sosialisasi perusahaan. Dan tentunya kalau saya podcast nggak mungkin nih sendiri. Sudah hadir bintang tamu yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Selamat pagi Pak. Pagi, Ya, bisa memperkenalkan diri Pak? Ya, Mas Rifki, saya Iksan di internal audit KSI. Lantas kalau ini masa kerja saya lebih kurang inilah sekitar di KSI dari dulu itu mulai organ itu ya sekitar inilah 29,5 tahun. 29,5 tahun. Ya. Lumayan lama juga ya Pak ya. Itu udah hampir-hampir sama umur saya sekarang Pak. 29 tahun mengabdi untuk PT KSI. Berarti bisa jadi dari pertama kali perusahaan ini berdiri Bapak sudah ikut join ya Pak ya? Enggak. Kalau Kiek ini ya kayak ya asal ini ya, asal KSI kan Kiek ya. Iya, Kiek itu Kiek. berdiri kan 82 ya. 82, 1982. 1982, saya masuknya 1992 saya. Oke, iya. Berarti ya bisa dikatakan juga sesepuhnya KSI nih Pak. Kalau sekarang iya, kalau sekarang paling tua di KSI. Sesepuhnya KSI. Iya. Pak Iksan, kalau boleh tahu rumah di mana Pak? Saya tinggal di Gria Cilegon, di Desa Harjatani ya. Harjatani Serdang ya Pak ya? Serdang. Oke, nah di Gria Cilegon juga kemarin kalau nggak salah kita undang bintang tamu juga tuh, tinggalnya di Gria Serdang ya. Bu siapa ya? Saya lupa juga, nanti saya tulislah di sini ya nama. Tinggalnya sama Pak di Serdang juga, di Gria Cilegon ya Pak ya? Iya. Gria Cilegon. Ada beberapa teman kita juga tinggal di sana ya Pak ya? Ada yang teman kita KSI, ada Mbak Irma di sana. Oke, KSP juga ada ya? KSP ada Pak Jamari, Pak Mujamin, Pak Iskandar ya, sama Pak Laras. Oke, iya. Pak Iksan, dengar-dengar Pak Iksan bentar lagi pensiun nih. Bener Pak? Iya Mas Rifki, kayaknya ya. Bener nih Pak? Ya, Desember injury day-nya saya nih. Injury day saya. Iya. Tinggal hitung hari. Menghitung hari ya Pak ya? Iya, perasaan kok kayaknya tak pikir masih agak beberapa tahun lagi gitu pensiunnya. Ternyata Desember ini nanti sudah pensiunnya Pak ya? Iya, Januari mulai Mas. Januari, oke 1 Januari pensiun. Januari Mas Rifki. Gimana Pak kerja di KSI atau di Kiek dulu Pak? Saya mungkin awal dari masuk di Kiek itu di keuangan Mas Rifki. Awal masuk di keuangan, di finance ya Pak ya? Finance. Oke. Saya pertama itu di bagian pembayaran dan utang. Lantas lebih kurang sekitar 6 tahun saya di sana. Oke, lumayan lama juga ya Pak ya, 6 tahun. Ya. Di situ 98 saya pindah ke hotel. 1998 pindah ke hotel, berarti namanya belum Royal ya Pak ya? Belum The Royal Krakatau ya? Kalau nggak salah dulu tuh namanya Permata Krakatau. Iya. Kemudian di rebranding menjadi The Royal Krakatau. Iya. Oke, bisa dilanjut Pak ceritanya? Ya, lebih kurang sekitar 1 tahun. 99 saya dipindah lagi. Oke. Di cost control. Cost control. Masih di hotel ya. Masih di hotel, oke. Lantas berikutnya sekitar 2 tahun lagi saya pindah lagi ke income auditor. Income auditor. Di sana sekitar 1,5 tahun lah. Ya. Dipindah lagi saya di chief purchasing. Chief purchasing ya agak lama saya nih. Chief purchasing itu dulu bos saya masih Pak Mariono waktu itu ya. Iya, Pak Mariono. Ya, saya ini sampai 2008. 2003 sampai 2008 saya di sana lebih kurang sekitar ini ya 5 tahunan ya di 5 tahunan. Chief purchasing. Berikutnya 2008 akhir ya Oktober masih ingat saya pindah lagi perkantoran pergudangan. Perkantoran pergudangan. Nama divisinya Pak? Iya. Oh, oke. Ya, itu lebih kurang saya sekitar 2 tahun di sana. Iya. Di 2011 tepatnya awal ya sekitar Februari saya promo waktu itu di logistik ya, Kadis Pengadaan Barang.
Oke, logistik Kiek ya Pak ya. Oke. Nah, lebih kurang sekitar 6 tahun dari 2011 ya sampai 2017 saya pindah lagi ini akhir 2017 pertengahan 2017 saya pindah lagi ke ke Coursera. Oke, Coursera berarti jadi manajer Coursera ya Pak ya. Tahun berapa? 2017 Agustus 2017. Oke, ya. Oh, pernah di manajer Coursera juga ya Pak ya. Sebentar, masih ada lagi nih Pak pengalaman? Masih ada, masih sabar Mas Rifki. Ini saya nulis sudah 6 nih Pak. Nah, dari Coursera saya pindah lagi ke HR Finance Hotel. Yang ketujuh HR Finance Hotel. Berarti kan ini commercial property berarti ya. Commercial property, oke. Berarti handle hotel dan juga golf ya Pak ya. Oke. Nah, berikutnya lebih kurang sekitar 5 bulan Mas Rifki. Sebentar ya Pak ya. Sebentar Mas Rifki. Nah, saya 1 Januari 2019 saya pindah ke internal audit. Oke, 1 Januari 2019 ke internal audit. Ya. Oke. Sampai sekarang Mas Rifki. Sampai saat ini banyak banget Pak. Pengalamannya banyak banget ya Pak. Ini udah hampir semua unit atau departemen Pak Iksan sudah pernah tempatin ya Pak. Ya lebih kurang 60% lah. Yang belum security kan. Iya. Oke, saya nyatet nih beberapa nih, banyak banget nih, dari mulai finance, purchasing, terus manajer Coursera, HR and finance, dan sampai saat ini di internal audit nih Pak. Ya. Tadi paling sebentar tuh di HR and Finance ya Pak ya. Kalau paling lamanya itu ada di Finance 6 tahun, terus kemudian pergudangan juga 6 tahun dan bukan pergudangan 6 tahun, pergudangan cuma 2,5 tahun. 2,5 tahun. Sama purchasing saya lama juga. Oke, purchasing hotel 5 tahun dan internal audit sampai saat ini 4 tahun. Tahun keempat ya Pak. Luar biasa nih Pak pengalamannya Pak. Bisa di-sharing Pak. Kira-kira selama bekerja di Kiek dan KSI saat ini itu suka dukanya barangkali ya Pak ya, bisa di-sharing ke sobat KSI Pak, suka dukanya bekerja di Kiek atau KSI Pak. Oke. Saya kalau duka dulu ya. Oke, duka dulu. Jadi kita pertama masuk di Kiek. Jadi kita saya angkatan ini Mas Joko ini ya. Manajer finance KSP sama Don Bugis sudah pensiun. Nah dulu kita itu manual sekali. Sistem keuangan itu masih manual waktu itu. Jadi kita dulu kita masih kontrak gitu. Jadi kita data-data sama bos kita itu tuh Pak manajer saya itu ini Pak Abdullah Toha ya. Kita suruh trace back data dari sampai saldo awal 0. Jadi berarti dari 92 sampai 82 gitu. Introspek data gitu. Jadi data itu nggak keurus lah gitu. Itu di gudang. Debu kita ambil, di lap dulu, diangkat, ditaruh di meja. Nah, sekitar introspek itu misalkan account OMK kita lihat tuh saldonya dari sampai 0. Nah, itu yang paling berkesan Mas Rifki. Akhirnya jadi di situ dituntut lah akhirnya karena kita belajar ya dari akar ya, trace data tuh sampai ini data sampai data berarti kan kita cari masalah nih gitu. Nah, alhamdulillah ya disitulah awal suka duka. Jadi intinya saya itu pertama itu jadi gaji cleaning service lebih gede dari saya gitu. Tapi kita ingatnya niat kerja kita karena benar-benar niat ikhlas kerja ya misalnya kehidupan pengertian alhamdulillah. Oke. Zaman dulu barangkali belum ada istilah UMK kali ya. Sudah ada belum Pak? Belum ada ya? Belum ada. Oke. 92 tuh belum ada. Aduh ya Allah. Beruntung nih berarti nih di arahnya saya nih ya Pak ya. Berarti zaman dulu tuh jangankan laptop ya Pak ya, komputer saja bisa jadi belum ada gitu ya. Mesin ketik. Ya benar ya Pak ya, mesin ketik. Nah, input data itu masih manual kan? Iya, generasi 90-an kita nggak ngalamin nih ya, pakai mesin ketik nih ya, luar biasa nih Pak Haji. Silakan lanjut Pak. Nah, itu duka ya, itu duka. Dukanya. Nah, kalau sukanya, bilangnya ya mungkin mulai inilah. Jadi saya karena biasa di angka-angka ya, 6 tahun di angka-angka. Pindah ke personal nih.
kan kita di hotel opsional lah. Ya, oke. Dari yang sebelumnya itu hitung-hitungan, main angka, pindah ke operasional. Nah, ada kendala nggak Pak di situ Pak? Kendala tuh gini, kalau dulu di angka kita lihat, wah mungkin nggak di data ini. Nah setelah di operasional kita buka nih, oh ini beda nih kayaknya, beda lagi nih. Jadi kalau di ini operasional, kalau kita kaku ya nggak jalan operasionalnya, gitu. Nah akhirnya saya berubah lagi kayaknya Mas Rifki. Jadi mulai kerasa berubah itu ya di purchasing-nya lah Mas Rifki. Kan kalau misalkan kalau saya pindah dari staf keuangan ke kredit ekologi kan masih keuangan. Itu pindah, nah di cost control mulai, cost control mulai harus berubah karena itunya permintaan yang minta user itu kita kan nggak asal kasih, nggak asal berikan, kita harus benar cek, harus istilahnya sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan eventnya, lantas ini stop dia tuh benar nggak gitu. Itu yang fungsinya cost control sendiri itu apa Pak fungsi spesifiknya? Fungsi cost control pertama kita pengadaan tuh harus sesuai dengan realisasi event yang ada. Misal kita punya event, gitu kan, sekian hari. Nah itu event hari satu hari ini misalnya. Satu hari ini. Hari besok itu. Hari besok event apa aja. Nah, misalnya kan yang ada yang stay, tamu-tamu stay itu kan udah ketahuan tuh berapa kamar stay. Nah, atas ini untuk event di luar yang stay itu kan ada lagi tuh, ada wedding, ada apa. Nah, itu yang kita harus ya benar-benar maintain gitu. Sesuai enggak gitu ya. Enggak permintaan itu benar enggak? Ya bisa aja yang enggak sesuai gitu. Di situ lah fungsi mengontrol biaya lah istilahnya. Mengontrol biaya. Berat juga ya Pak ya. berat tapi ya insya Allah ilahnya ya kita jalanin. Iya, tanggung jawabnya berat gitu ya Pak ya. Purchasing. Nah, terus kemudian di pergudangan Pak, bisa diceritain Pak? Saya plan waktu di divisi pergudangan itu saya di perkantoran sebenarnya. Di perkantorannya. Perkantoran waktu itu Wisma Krakato ini tuh lebih kurang ada tenan kita tuh sekitar 5-6 tenan waktu itu. Ada notarisnya, notaris Pak Riyad waktu itu di sini. Nah, waktu itu ada PT Karanalek, atau sebelum itu ada KTI juga, ada KS Humas juga di sini. KTI pernah di sini Pak? Pernah. Oke. Tapi zaman saya itu KTI udah nggak. Ini KS Humas sudah nggak. Waktu itu ada notaris, ada ini di atas tuh ini Bapelkes lantai 3 di kita itu. Pajak pernah nggak Pak? Kantor pajak? Kantor pajak nggak ya? Bapelkes saja. Bapelkes. Iya. Saya dulu pernah juga tuh tahun berapa gitu ya. Ngurus Bapelkes di sini ya benar-benar. Pak Hermanus Sodo itu. Bu Hermanus Sodo sama Bu Ani kalau salah. Bu Ani ya. Bukan Bu Ani ini ya, Bu Ani. Direksi. Bukan Bu direksi kita. Iya. Berarti dulu Wisma Krakatau ini itu building office yang disewakan juga gitu ya. Yang disewakan termasuk ini ada mes. Nah, jadi waktu itu saya di perkantor tuh membawai ini teman-teman Covid Boy sama yang kebersihan yang di Mes Santani. Mes Santani. Baik Pak Haji. Pak Iksan, sorry. Saya biasa manggil Pak Haji nih Pak. Keceplosan ya Pak Iksan. Dari demikian banyak unit kerja atau departemen yang pernah ditempati gitu ya Pak. Nah, yang paling berkesan Pak, kira-kira di mana Pak? Kalau saya paling berkesan tuh ini waktu saya di koperasi. Ada dua paling berkesan saya. Paling berkesan ada koperasi sama saya di Chief Purchasing. Koperasi dan di purchasing. Kenapa Pak? Nah, yang saya cerita yang koperasi di Sepan sekitar Agustus 2017 ya. Di teman-teman pengelola ini lebih kurang sekitar 15 orang lah. Jadi ibarat saya kan nakoda di sana lah ya. Akhirnya mempertanggung jawab terhadap ini operasionalnya. Oke. Nah, di situ saya lihat teman-teman sekitar 15 tuh yang bisa diajak
kenceng itu 4 orang itu. Ini kan masalah besar nih. Setengahnya aja nggak nyampe itu Pak. Apa yang bisa diajak kencang kayaknya gitu. Iya. Kira gini Mas Rifki, Gimana? satu-satu. Satu-satu. Iya. Apa masalahnya teman-teman ini? Oh ya gini-gini, saya catat gitu. Nah, akhirnya saya catat, lantas ini saya ajak bersama-sama, ayo bersama-sama tim ya. Nah, akhirnya teman-teman tuh, ya, alhamdulillah ya, setelah lebih kurang 3 bulan, ya mulai smooth lah. Okay. Nah, alhamdulillah waktu itu cash flow kita juga termasuk ya lumayan lah. Oke, berarti setelah dipanggil, jadi ketahuan gitu ya Pak masalahnya gitu ya. Iya. Itu di Coursera. Nah, yang berikutnya Pak tadi tuh. Yang di purchasing ya. Purchasing ini kan niru antara ini suka duka bener Mas. Suka duka. Jadi di sini orang kan kalau nganggap purchasing tuh tempat basah ya. Iya, lahan basah Pak. Apalagi di hotel saat itu ini 2003 sampai 2008 itu lumayan tamu lumayan waktu itu ya. Nah akhirnya kan saya rata-rata tuh ke Jakarta tuh kita tuh minimal tuh 5 kali 4 kali ke Jakarta itu. Dalam pengadaan barang. Nah atas yang berkesan saya tuh gini. Jadi si supporting saya ini masuk departemen menganggap purchasing itu banyak uang masuk di sana gitu. Orang kiranya gitu tuh Pak. Termasuk user itu kalau mau ke Jakarta gitu, Pak nanti kalau misalkan kan di intaranya kan kita misi pengadaan untuk kebutuhan personal atas itu kan kita punya gudang tuh kan banyak ada item yang kita isi itu banyak termasuk tisu, termasuk amenities dan lain-lainnya lah, termasuk gula, sayur mayur dan lain-lainnya. Iya betul, luar biasa. Nah yang paling berkesan itu ini Mas Rifki, jadi seolah departemen itu ini orang purchasing itu banyak ampau dari supplier lah gitu kan. Iya. Padahal itu sudah komitmen gitu kan, kita sudah komitmen pasti kan di awal mau bekerja itu. Ya, kebetulan saya sama tim saya waktu itu kita istilahnya ya kalau dulu kan tempat di sana tuh seolah tuh kan dari guest house jadi kan seolah itu hanya fasilitas, ada tamu atau misal minta muka misalkan berapa kebutuhan habis gitu, di teman-teman yang lama ya itu masih ada rasa itu hanya ya bukan milik kita, ini nih hotel ini bukan milik kita. Nah akhirnya pas zaman saya dan tim waktu itu kita akhirnya mulai berbenah lah istilahnya. Jadi istilahnya yang saya terutama yang saya tanamkan ya kita maka tuh yang hak kita aja, yang hak kita aja. Kalau ada hak, terutama inilah saya pribadi lah. Saya kalau nggak saya nggak mau. Gitu. Jadi seolah ada tuh departemen, Pak besok jatah belanja ini nanti minggu ini bulan ini buat saya, bulan besok buat bapak. Ya Mas, kalau kayak gitu ambil aja. Saya mendapat itu ambil aja, sendiri nggak apa-apa. Kalau saya sih, ya insya Allah saya dijauhkan lah gitu. Saya yang hak saya dari gaji, saya hak saya jangan ambil gitu. Iya Pak. Nah, itu yang berkesan gitu. Nah sempat juga ada beberapa vendor. Dia ini setiap transaksi 2,5% masuk ke kita. Akhirnya alhamdulillah tadi yang saya komit saya hak saya alhamdulillah itu ada juga. Terus ada juga misalkan kayak ada kan daging ayam kan lumayan tuh Mas Ipi. Dan ya kalau ayam tuh sekitar sebulan tuh hampir bisa sekitar 5.000-an, 5.000 kilo lah waktu itu saat itu ya. Ayam 5.000 Pak? Ya. Dalam sebulan. Luar biasa ya Pak ya? Banyak juga ya? Nah, sorry Pak. Si vendor waktu itu nawarin ini per kilo 1.000 perak Mas Rifki. Wah itu tuh Pak, apa namanya Pak? Saya nggak enak nih Pak.
Kita punya komitmen kan Pak ya. Kita yang penting punya komitmen gitu kan. Oke. Nah, jadi saya alhamdulillah ini Pak, saya ini mudah-mudahan yang tadi saya tetap yang bukan hak saya ya saya nggak mau. Oke. Ya alhamdulillah. Ya, tetapi saya pasar saya dengan apa? Yang penting kalau di Pangandaran itu hanya 4. Apa yang, Pak? 4 biasanya ini delivery ya. Delivery, oke. Harga, lantas spek ya. Speknya, oke. Lantas after sales-nya. After sales, Setelah misalkan barang datang, ini usernya komplain, dia harus ganti gitu. Nah, kita 4 itu aja. Saya ke vendor-vendor yang nakal, saya bilang, ya kita ini, ya istilahnya saya tidak menghambat. Saya akan tidak menghambat. Asal 4 kriteria itu terpenuhi, saya akan lolosin, nggak bakal saya hambat gitu. Tapi ada yang ngerti, tapi ada yang dengar gitu dia langsung ya balik nggak mau ikut lagi ya mau kok saya bilang gitu. Gitu Mas Rifki. Itu yang berkesan Mas Rifki. Banyak cobaan Pak. Cobaan Mas Rifki. Iya makanya integritas ya Pak ya. Integritas karyawan itu menjadi modal yang sangat penting ya Pak ya. Dalam mengarungi dunia kerja gitu ya Pak ya. Integritas. Selama kita punya integritas yang kuat, insya Allah ya Pak ya. Amin. Integritas Sobat KSI ya, yang perlu ditanamkan sejak dini ya Pak ya. Sejak dini sampai dengan ya seterusnya gitu kan, sampai dengan seterusnya. Oke Pak Haji, Pak Haji lagi kan, Pak Iksan. Saya kebiasaan sih manggil Pak Haji. Kira-kira ada ini nggak Pak, saran buat Sobat KSI atau buat perusahaan gitu Pak? Ya, kira-kira seperti apa? Saya mungkin ini Mas Rifki, dalam masa kerja saya lagi kalau menghitung hari nggak sampai kalau hitung hari kerja ya itu paling lebih kurang sekitar 30 hari lagi ya. Nah, jadi saya ini aja istilahnya ya Kiek ini dibangun dengan susah payah ya. Dengan susah payah, dengan apa ya mungkin pendiri Kiek Pak Darmadi CS lah, mungkin dengan begitu menyemangati dengan begitu susah payah. Nah mudah-mudahan dengan KSI hari ini, terutama tim-tim muda nih, terutama anak-anak muda nih Pak ya. Anak muda ini kan pengennya cepat pengennya instan nih. Ya, jadi usahakanlah bekerja itu dengan proses. Itu yang pertama, proses ya. Nah, setelah berproses baru ini berintegritas. Integritas itu utama. Nah, kalau cuma pintar, ya IQ-nya tinggi, tapi nggak punya integritas ya, ini hasilnya mungkin nggak akan maksimal itu. Setuju Pak. Nah, terakhir ya mungkin gini, saya pernah paling banyak dipindah ya. Berusaha kita masuk ke tim ya, misalkan saya dipindah ke satu divisi gitu. Berusaha kita menjadi yang inilah, bekerja dengan semangat yang menyesuaikan. Jadi jangan kita jadi misalnya saya pindah di divisi A, kita nggak cocok sama orang. Nah, kalau kita pindah, misalkan kita bisa menyesuaikan diri di tempat yang kita tempatin. Nah, insya Allah kalau kita bisa menyesuaikan, bisa memaksimalkan, ya istilahnya kita kan punya tanggung jawab masing-masing. Nah, hormati atasannya. Kalau misalnya ada slack sedikit aja antara misal kita kan itu saudara kita Pak, Mas Rifki. Kalau ketemu baru datangnya udah nggak cocok, ya pasti hasil kerja juga nggak maksimal. Nah intinya jadi jadilah kita harus teamwork yang bagus ya di tempat kita tempatin gitu. Itu intinya Mas Rifki. Wah luar biasa nih Pak, sarannya luar biasa Pak. Iya, saya nggak bisa berkata-kata ya. Iya. Pak Iksan, nih sebetulnya saya masih pengen panjang lebar Pak, berdiskusi, berbincang-bincang. Tapi apalah daya, waktu juga nih yang membatasi Pak. Jadi terima kasih ya Pak Iksan, tadi sudah sharing experience ya ke Sobat KSI ya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bermanfaat bagi perusahaan Pak. 30 hari lagi Sobat KSI, Pak Iksan pensiun ya. Dan saya rasa pensiun kalau dianalogikan matahari terbit dan matahari tenggelam gitu ya, sunset ya Pak ya. Sunset itu nggak kalah indah Pak. Ya, daripada sunrise. Bahkan para pendaki gitu ya,
itu rela trekking ya, ratusan meter Pak, ribuan meter gitu kan, atau apa namanya, puluhan kilo gitu ya, puluhan kilometer mendaki ke atas gunung itu cuma buat nyari sunset yang indah Pak. Atau kita pergi jauh ke Bali, ke Lombok ya, kita cuma mau nyari sunset Pak. Ternyata sunset pun nggak kalah indah gitu ya Pak sama matahari terbit gitu Pak. Sukses selalu nih buat Pak Iksan di masa pensiun, semoga diberikan kesehatan ya Pak ya, kesehatan, keberkahan, dan bisa bermanfaat bagi lingkungan dan semuanya lah Pak, intinya seperti itu Pak. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak. Salaman gitu Pak, terima kasih. Dan yang paling saya ingat nih Pak, pertama kali saya ke Kiek ya, 2019, yang paling saya ingat dari Pak Iksan, beliaulah orang pertama ya di Kiek pada waktu itu yang memberikan wejangan, menasihati saya dan menyemangati saya ketika saya dipindah ke hotel ya. Itu tugas kita berbagi lah Mas Rifki. Berbagi lah. Saya baru 3 bulan Pak di Performance, dapat SK di HR hotel gitu ya Pak ya. Kaget juga Pak. Beliau lah yang ngasih wejangan ke saya. Terima kasih Pak Iksan. Baik sahabat KSI, dengan berakhirnya penyampaian dari Pak Iksan tadi, maka berakhir pula nih podcast kita pada hari ini ya. Semoga, saya ulang lagi, semoga yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan perusahaan pada umumnya ya. Terima kasih, semoga apa yang telah diberikan bisa memberikan pengetahuan yang luas buat kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses terus aja.